أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Berkatalah Zakaria, Rabbi, berikanlah untukku sebuah pertanda bahwa aku akan punya anak laki-laki. Allah berfirman, tanda-tanda bagimu adalah engkau tidak akan bisa berbicara dengan manusia selama 3 malam berturut-turut. Maka keluarlah Zakaria kepada kaumnya dari mihrabnya dan memberi mereka isyarat supaya mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Ini adalah adegan, kita lanjutin sekitar 2 menit sebelum azan. Ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki. Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun. Kurang lebih sekitar 50 tahun berdoa. Lama banget, ya Allah beri anak, ya Allah beri anak. Sampai iparnya udah punya anak keren namanya Maryam. Iparnya adalah Imran. Udah punya anak keren banget, cewek, solehah, dari kecil udah beribadah di Masjidil Aqsa. Zakaria masih minta anak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai puncaknya Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan dari langit. Zakaria datang ke mihrab Maryam, terus di situ udah ada makanan yang bukan dibawa oleh Zakaria. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam?" Maryam dapat dari mana makanan ini? Kata Maryam, "Huwa min indillah, dari Allah." Kata Maryam. Gimana caranya? Kata Maryam, Allah punya cara sendiri. Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Terserah Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Zakaria kagum sama Maryam, langsung pergi ke mihrabnya Zakaria, sholat. Dan di dalam sholatnya Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, beri saya anak seperti dia, seperti Maryam. Engkau maha mengijabah doa dan saya enggak pernah berputus asa meminta kepadamu. Udah 50 tahun lebih. Tiba-tiba Allah bilang, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Zakaria, sekarang kami akan perkenankan doamu, kamu akan punya anak, beri dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh di muka bumi. Zakaria kaget, walaupun doa, tapi beliau masih berpikir kayak, gimana caranya saya punya anak? Ini kayak tarik-tarikan antara logika manusia dengan iman. Imannya percaya Allah Maha Kuasa, tapi logikanya gimana caranya? Istri saya udah tua, saya juga udah tua. Lalu Nabi Zakaria bertanya untuk biar lebih tenang, supaya logikanya nggak ragu lagi. Kalau imannya udah mantap, tinggal logika. Zakaria tanya, beri saya ij'al li ayah, beri saya bukti, tanda, gimana cara saya punya anak. Kata Allah, tandanya alla tukalliman nas salasa layalin sawiyya. Kamu tiba-tiba nggak bisa ngomong. Kamu sehat, kamu nggak punya masalah, tapi kamu nggak bisa ngomong. Mau ngomong tuh gak bisa. Kamu bisa tilawah, kamu bisa zikir, tapi kamu gak bisa ngomong. Bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Gak bisa. Jadi baca Quran, kalau ada Quran, tapi dulu kan Taurat ya. Baca Taurat bisa, zikir bisa, hayya ala sholah, kalau azan ada azannya bisa. Pokoknya semua bisa kecuali mau ngomong tuh gak bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Kenapa? Karena Allah pengen Zakaria zikir aja 3 hari. Jangan ngomong dengan manusia walaupun ucapannya baik, kecuali zikir. Jadi kalau mau ngomong dengan manusia, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, bismillah, cuman gitu doang ngomongnya. Gak bisa, lu mau kemana? Gak bisa. Insya Allah gitu. Jadi cuman bisa zikir. Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan 3 hari sebelum Allah tunjukkan keajaiban hanya dengan berzikir. Apa poinnya di sini?
Kalau kita pengen ada keajaiban dalam diam, maka isilah diam kita dengan zikrullah. Dan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Zakaria untuk menjemput keajaiban itu adalah Allah menyuruh Zakaria untuk diam dan mengisi diamnya dengan zikratullah bukratan wa asiyya, mengingat Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Artinya diisi dengan zikir. Dan waktu itu Nabi Zakaria menurut ulama tafsir, beliau tidak cacat lisannya, benar-benar bisa ngomong. Hanya tidak bisa bicara dengan manusia, tapi bisa berzikir. Jadi beliau bisa zikir, bisa mengucapkan kalimat-kalimat Alkitab, yaitu Taurat. Beliau bisa membaca ayat-ayat Allah, beliau bisa mengucapkan kalimat bismillah dan seterusnya, tapi nggak bisa ngomong dengan manusia. Dan itu terjadi selama 3 malam. Dan akhirnya setelah 3 malam, Nabi Zakaria tiba-tiba dapat berita gembira kalau istri beliau hamil. Ini pelajaran penting banget buat kita. Kalau ini pernah berlaku terjadi kepada Nabi Zakaria, keajaiban dengan cara kayak gini, maka ini juga akan terjadi kepada kita. Itulah alasan kenapa kisah tersebut direkam dalam Al-Quran, supaya dia menjadi pelajaran hudan lil muttaqin. Itu kenapa Allah katakan Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang pengen memperbaiki diri, orang yang pengen dapat solusi. Muttaqin, orang yang pengen wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dapat jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang enggak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, diberikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu yukaffir anhu sayyi'atihi, dihapuskan semua dosa. Wa yu'dhim lahu ajra, dikasih reward yang berlipat-lipat. Maka siapa yang pengen dapetin keajaiban-keajaiban orang bertakwa itu, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuknya, hudan lil muttaqin. Nah, gimana cara kita jadiin Al-Quran sebagai petunjuk? Jawabannya juga ada di ayat yang sama, la raiba fih, jangan ragukan ayat-ayat Al-Quran, termasuk kisah-kisah yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita benar-benar percaya kisah Nabi Zakaria mendapatkan keajaiban dengan cara diam dan zikir, maka kita coba terapin itu dalam masalah hidup kita, insya Allah kita juga akan mendapatkan keajaiban dan kejutan seperti yang didapatin oleh Nabi Zakaria. Itu pesan poin yang ada di dalam ayat 10 dan 11 surat Maryam. Sehingga buat sebagian orang yang mungkin ngerasa selama ini sering disakiti, sering dicuekin, sering didebat, sering diapain, jangan terlalu diladenin. Kadang-kadang ada teman saya nanya ke saya, Ustadz, ini ada yang ngomongin Ustadz gini di sosmed, perlu kita balas nggak nih? Saya bilang udah, diamin aja. Itu tuh santai, tapi sebetulnya itu ada kayak alasan kenapa saya memilih sikap itu. Bukan karena kayak males ribut. Sebetulnya kadang-kadang kan ribut itu kayak nyenengin ya, kayak olahraga apa ya, emosi gitu kan. Rame-rame di sosmed itu kayak asik kan, kayak kita ngegame gitu kan. Jadi nge-replay komen-komen orang kayak lucu-lucuan gitu. Saya pernah lihat Rachel V-nya bagus juga sih. Ini bukan dalam hal negatif tapi positif, makanya saya sebutnya nama. Rachel itu kan main kemarin ke Australia sama New Zealand. Terus ada dia lagi foto-foto gitu di sana bareng dengan suaminya. Tiba-tiba ada yang komen, Sel, lo nggak cocok di tempat itu. Tempatnya bagus tapi gara-gara lo jadi kurang bagus gitu. Terus dia jawab, ya gue nggak cocok tapi dompet gue cocok, kata dia. Kadang-kadang perlu digituin juga sih ya, biar paham. Karena kata Ustaz Abdul Somad, sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Tapi itu mah pilihan. Rachel memilih sikap santuy. Tapi dengan dia guyonin, kalau saya memilih sikap diam aja deh. Karena saya takut kalau saya ngomong malah jadi panjang debatnya, dan saya merasa nggak mampu untuk selalu membela diri dengan argumen. Karena membela diri dengan argumen kadang-kadang ya, kalau bahasa Ustaz Umar Mita, orang yang mencintaimu tidak butuh alasan, orang yang membencimu tidak akan menerima alasan. Jadi kayak ya udahlah, diamin aja. Ternyata dengan kita diam muncul aja keajaiban, banyak keajaiban. Jadi benar-benar saya percaya banget diam itu tuh keajaiban. Dan itu berlaku dalam dakwah, berlaku dalam masalah keluarga. Ketika istri lagi ngambek, dia misalnya komen panjang di sosmed, di WhatsApp misalnya,
Dia kayak misalnya namanya juga lagi ngambek ya, ngomong panjang di WhatsApp. Kalau saya sabar untuk diam, itu tuh beres dengan sendirinya dan akhirnya malah lebih baik. Tapi kalau saya kepancing, jadi kita balas-balesan. Sepanjang hari WhatsAppan terus nggak beres-beres, tapi hasilnya makin lama tuh tangan pegel, hati panas. Karena kayak pengen dia balas apa, oh balesin lagi, balas apa, balesin lagi, terus aja gitu, habis energi dan kerasa gitu capeknya tuh luar biasa. Tiba-tiba muka jadi lebih tua gitu kan ya, tiba-tiba berkerut semua, terus warna kulit makin doff gitu. Ini gara-gara efek stres kali ya. Jadi intinya adalah jangan diladenin, diamin aja setelah kita klarifikasi fitnah. Kalau itu berbentuk fitnah, tetap kita butuh tabayun, klarifikasi biar tidak menyebar fitnah. Tapi beres klarifikasi nggak usah diperpanjang. Berapa kali mungkin teman-teman ngelihat, mungkin saya pernah nggak ada apa-apanya sih dibandingkan Ustadz Felix. Kalau beliau lebih pro lah dalam masalah kayak gini. Kalau saya beberapa kali dibully di sosmed, pernah nggak saya ladenin? Hampir nggak pernah. Cuman klarifikasi maksudnya, udah beres, diamin aja, diamin. Sepahit apapun, sepanas apapun kalimatnya, yang kadang-kadang Ustaz nggak baca, penasaran soalnya. Kalau kita diam karena nggak baca, mungkin nggak ada challenge-nya kan. Ini baca, komennya semua sampai ribuan itu satu-satu dibaca. Fakuli washrobi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya fa'atat bihi qawmaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya ya هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Dan maka makan dan minumlah dan bersenang hatilah engkau wahai Maryam, dan jika engkau bertemu dengan seseorang, katakanlah sesungguhnya saya telah berazam untuk berpuasa pada hari ini dan saya tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Lalu Maryam pun datang kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, engkau datang kepada kami dengan membawa kalau bahasa kita tuh pembawa apa istilahnya, sial, apa ya, dengan membawa keburukan. Jadi kayak dianggap pembawa kesialan. Wahai saudari Harun, sesungguhnya ayahmu bukanlah seorang yang nista ataupun pendosa, dan begitu juga dengan ibumu bukanlah perempuan yang hina. Lalu Maryam memberi isyarat, fa'asyarat ilaih, memberi isyarat dengan menunjuk ke arah bayinya. Lalu mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan seorang bayi yang masih digendong oleh ibunya, maksudnya masih terlalu kecil. Ini adalah cuplikan adegan Maryam ketika baru pulang kampung. Jadi ceritanya di ayat sebelumnya, ketika kandungan Maryam semakin besar dan nggak bisa disembunyikan dari penglihatan manusia, Maryam pun pergi menjauh ke sebuah tempat yang tidak ada siapa-siapa. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Dia menjauh, mengucilkan diri ke tempat yang nggak dilihat oleh siapa-siapa sampai melahirkan. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulan 4 bulan Maryam nggak ada di Al-Quds, nggak ada di di Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Dia pergi mengasingkan dirinya supaya tidak ada yang menghujat Maryam karena ngelihat perutnya sudah semakin besar dan dia nggak punya suami. Setelah melahirkan, akhirnya Allah perintahkan Maryam untuk pulang. Setelah Allah ngasih makan, minum dan kebahagiaan buat Maryam, fakuli washrobi wa qarri aina,
dengan adegan korma yang menjatuhkan buah-buah rutab dan seterusnya, pulanglah Maryam. Nah, Maryam tahu ketika dia pulang dengan membawa bayi, dia pasti akan dihujat, dicela, dicaci maki, dibully oleh kaumnya. Lalu Allah memberi kepada Maryam bekal. Gimana cara ngadepin yang kayak gitu-gitu? Kata Allah, kalau kamu ketemu manusia, ketemu orang-orang, ketemu kaummu, bilang ke mereka, saya tidak berdebat hari ini. Saya nggak akan berdebat. Jadi dia tetap bisa ngomong, tapi dia bilang, saya nggak akan berdebat. Saya nggak akan bicara dengan siapapun hari ini, karena saya sudah bernazar untuk diam. Bilang kayak gitu kepada kaummu. Maka fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka datanglah Maryam kepada Al-Quds, kepada kota Al-Quds dengan membawa bayinya yang digendong. Datang. Baru dari ujung kota kelihatan Maryam, muncullah orang-orang Bani Israel semuanya rame di pasar-pasar mereka, semuanya menghadang Maryam. Maryam tiba-tiba dihadang di gerbang kota Al-Quds. Gak boleh masuk kota Al-Quds. Tadinya ada yang satu orang lihat, Maryam. Langsung dia datang ke kota, dia umumkan ke semua orang, wahai Bani Israel, perempuan yang hina yang kita cari-cari sekarang sudah datang membawa bayi haramnya, membawa bayi selingkuhnya, membawa bayi hasil zinanya. Akhirnya orang-orang yang ada di Masjidil Aqsa, yang ada di rumah-rumah, yang ada di pasar, semuanya berkumpul di depan gerbang kota, menghalang Maryam masuk. Kebayang gak perasaan Maryam? Padahal dia itu lahir di situ, dia beribadah di situ, ayahnya orang situ, ulama pula, pamannya Nabi pula di situ, tapi dia sekarang dihadang oleh semua penduduk Al-Aqsa, penduduk Al-Quds, Bani Israel. Ketika Maryam mendekat, mereka mengatakan, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Ini bahasa Al-Quran. Kalau aslinya lebih tercela daripada ini, karena ini bahasa Al-Quran yang tinggi, Allah menggunakan bahasa simbolik saja. Yang terjadi, mereka mencela Maryam. Mereka bilang, Maryam kamu pembawa sial, Maryam kamu perempuan hina, Maryam kamu tukang zina, Maryam kamu selingkuh, Maryam kamu ternyata pelakor, segala macam. Kebayang gak seorang perempuan yang mulia dituduh dengan kata-kata kayak gini? Sedih, pengen jawab, pengen bilang, saya ini gak pernah berbuat dosa, ini nih Allah yang ngasih kepada saya gak punya suami, dan saya diberikan anak yang suci dan segala macam. Enggak. Tanya kepada Zakaria kalau nggak percaya, saya punya buktinya segala macam. Nggak usah, diam aja. Maryam bisa ngomong kalau mau. Maryam by the way adalah perempuan secerdas Sayyidah Aisyah. Dia itu kayak Aisyah cerdasnya, kayak Khadijah bijaksananya, kayak Fatimah lembutnya, kayak Asia sabarnya. Maryam itu istimewa. Sampai sebagian ulama mengatakan Maryam satu-satunya nabi dari perempuan, satu-satunya nabi dari golongan perempuan. Sebagian kecil ulama ada yang menyebutkan demikian, sehingga mereka menyebut Maryam alaihassalam. Saking Maryam ini keren banget, istimewa banget. Tapi jumhur ulama sejarah mengatakan Maryam bukan nabi, tapi dia perempuan soleha, orang soleh, bahkan satu dari 4 perempuan sempurna di muka bumi, dan tidak ada yang kelima. Cuma ada 4. Kamula minar rijali katsir, kata Nabi. Laki-laki yang sempurna itu banyak, yaitu para rasul dan para nabi. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4. Asiyah istri Fir'aun, kemudian Maryam anaknya Imran, kemudian Khadijah istri Rasulullah, dan Fatimah bintu Rasulullah. Artinya Maryam ini istimewa banget. Dia kalau mau argumen, dalilnya lebih banyak daripada para rabi-rabi Yahudi yang ada di situ. Karena ketika Maryam dulu berkhidmat di Masjidil Aqsa, Maryam itu nggak belajar seperti yang lain-lain. Karena kan dulu orang Bani Israel itu paling anti sama cewek ya. Buat mereka perempuan itu kasta kedua. Seolah-olah perempuan itu nggak punya hak yang sama dengan laki-laki. Laki-laki punya hak belajar di Masjidil Aqsa, perempuan nggak boleh. Ini kesenjangan gender di masa Bani Israel dulu. Jadi kalau ada yang mau nuduh Islam sebagai tidak memperhatikan masalah gender, dia harusnya baca sejarah. Justru Islam, Al-Quran, Taurat, Injil mengangkat perempuan untuk setara dengan laki-laki. Awalnya perempuan itu hina di masyarakat Bani Israel, dianggap pembawa sial. Sampai masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, apa yang terjadi dengan bayi perempuan? Dibenamkan dalam pasir hidup-hidup, dibunuh, dilempar dari bukit supaya mati langsung seketika. Kenapa? Termasuk Umar pernah membunuh bayi perempuan. Umar radhiyallahu an. Kenapa dia sedih banget? Karena dia ingat masa lalu ketika dia pernah membunuh bayi perempuan. Kenapa mereka membunuh bayi perempuan? Karena dianggap perempuan ini membawa sial.
Tapi datang Islam mengubah tradisi itu, mengubah persepsi publik. Yang tadinya perempuan dianggap hina, dalam Islam dikatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Muncul harga diri perempuan naik. Apalagi sebaik-baik kalian, yang paling baik untuk istrinya, dan aku yang paling baik untuk istriku di antara kalian. Muncul lagi hadis, kalau seandainya laki-laki mau bersabar terhadap istrinya, maka harusnya dia bersabar 70 kali sehari kalau dia disakiti oleh istrinya. Yang ke-71 baru dia boleh marah. 70 belum boleh marah. Jadi perempuan, ibu-ibu, istri kalau mau bikin suaminya sebel sampai 69 atau 70 boleh lah. Tapi yang ke-71, nah ini udah layak dimarahin. Tapi kan gak pernah ada sampai 70 kan. Paling juga 10%-nya lah, 7 kali sehari. Dan itu istiqomah setiap hari. Hari ini kok kamu gini lagi sih, kemarin udah beda hari, jadi beda hitungannya, 0 lagi mulai dari awal. Tapi nanti ada hadis penyeimbang. Nabi itu kan bijaksana banget. Yang diajarin bukan cewek doang, cowok juga diajarin. Ketika hadisnya supaya memuliakan perempuan ada, nanti ada lagi hadis laki-laki. Seandainya seorang perempuan menjilat luka dan darah dan nanah di tubuh suaminya, itu belum bisa membayar satu saja kebaikan suami kepada dia. Jadi menjilat lukanya aja belum bisa bayar kebaikan, terus ngapain marah-marah coba. Sehingga dua-duanya ada nasihat untuk suami. Kalau istrinya lagi ngambek, namanya juga lagi sedih, ya udah kamu sabar aja 70 kali. Untuk istri, jangan ngambek, karena kalau kalian berbuat baik aja belum bisa bayar kebaikan mereka. Terus gimana dong Ustadz? Ya udah, sekarang solusinya adalah sama-sama mengambil sisi baiknya. Kayak gitu nasihat Nabi. Makanya saya agak kurang setuju kalau khutbah Jumat itu memakai hadis menjilat darah dan nanah, karena yang dengar suami. Wah bener nih khutbah Jumat, saya senang banget khutbah Jumat hari ini. Pulang-pulang, mah tadi khutbah Jumat keren banget. Nih mah, saya kebenaran aku catat. Nih mah, gak bisa. Kalau khutbah Jumat, pakailah hadis sabar 70 kali. Menasihati suami. Kalau majelis taklimnya ibu-ibu, masalah tadi, seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh sujud istri kepada suami. Masing-masing ada hadisnya, jangan disilang. Ini gak bijak dalam ceramah, karena harusnya memberi nasihat yang bisa memperbaiki, bukan menambah tuntutan baru. Wah benar nih, kalau suami saya dengar, harusnya suami saya datang. Ustadz boleh nggak acara selamatan di rumah saya nanti temanya ini gitu. Kalau perlu ngundang ustadz yang dia kenal, request dulu untuk ngemojokin pasangan. Ini nggak bijak. Balik lagi ke cerita tadi, Maryam tuh pinter banget, cerdas banget. Dari kecil dia udah hafal Taurat. Ibarat anak sekarang hafal Quran. Dan lebih sulit ngafal Taurat daripada Quran. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu sastra banget. Jadi ngafalnya itu kayak ngafal syair. Itu aja udah susah kan? Kebayang gak ngafal Taurat? Lebih sulit lagi tuh. Dan Maryam dari usia di bawah 5 tahun udah khatam Taurat. Udah tahu tafsir Taurat usia 7 tahun. Bahkan saking keren dan pinternya Maryam, kadang-kadang ketika Maryam ngobrolin tentang Taurat sama Zakaria, itu Zakaria sampai geleng-geleng kepala. Maryam, gitu maksudnya? Sampai nanya ke Maryam, gitu om maksudnya. Maryam ngomongnya ke Zakaria udah kayak ngajar gitu, saking pinternya Maryam. Jadi hadis-hadis Zakaria Maryam hafal. Kan para anbiya tuh punya hadis kan. Hadis Zakaria dihafal oleh Maryam. Tauratnya Musa dihafal oleh Maryam. Kebijaksanaan para nabi dihafal oleh Maryam. Dia dari usia 10 tahun itu udah jadi ulama besar Maryam. Artinya kalau misalnya orang mau berargumen dengan Maryam, dia punya banyak bahan, dia punya banyak narasi. Dia lagian Maryam itu pintar ngomong, tapi Maryam diam. Jadi kalau kita ngerasa pintar ngomong, pintar komen, pintar apa, tetap aja kita punya alasan harusnya kita diam. Karena Maryam yang lebih daripada kita ternyata juga diam. Akhirnya Maryam diam. Dikatakan ya ukhta Harun, diingatkan lagi dengan kemuliaan keluarga Imran. Ya ukhta Harun, ma akana abuki imra'asau wa ma kanat ummuki baghiya. Ayah kamu itu Imran loh Maryam, kamu enggak malu punya bayi di luar pernikahan sementara keluarga kalian itu keluarga baik-baik. Apa kamu tega menyakiti ayahmu, mencoreng nama besar dan nama baik keluarga besarmu, dan seterusnya. Maryam makin luar biasa, panas banget, sedih banget. Dan Maryam itu yang lebih berat lagi teman-teman. Mungkin kalau kita digituin agak kebal ya. Terutama cowok lah. Cowok kalau digituin agak kebal karena emang kurang berperasaan sih kalau cowok ya. Coba lihat dari angle cewek. Cewek itu lebih peka loh dari kita. Kita mah mungkin lebih mudah lah diam.
diomelin, diam aja. Karena kita kan orangnya agak santuy gitu kan. Kalau cewek tuh nggak bisa gitu. Makanya lihat angle ini dari angle cewek. Kalau tadi Zakaria, sekarang Maryam. Dan Maryam lebih peka daripada semua cewek yang ada di muka bumi. Lebih perasa lagi daripada perempuan yang ada di muka bumi. Sangat-sangat pemalu. Saking pemalunya, ketemu cowok keren, ta'awuz coba. Cewek itu perasaannya lebih dalam daripada kita. Jadi kalau misalnya cewek-cewek, Maryam tuh nggak punya, ketemu cowok keren aja dia ta'awuz. Siapa cowok keren yang ditemui Maryam? Jibril. Gabriel loh yang ditemuin. Dan waktu itu Jibril menjelma. Apa? Fatamatsala laha basyaran sawiyya. Jibril menjelma sebagai basyaran sawiyya. Allah yang ngomong tuh, cowok keren. Allah yang bilang keren. Kalau kita merasa udah paling keren, menurut Allah biasa-biasa aja. Karena Allah pernah menciptakan Yusuf, Allah pernah menciptakan Muhammad, Allah pernah menciptakan Yahya. Kita merasa paling keren, Allah pernah menciptakan Sarah, perempuan paling keren juga, Aisyah, Fatimah. Jadi buat kita kayak udah kegeeran paling keren se-Bandung gitu kan ya. Menurut Allah mah biasa. Kalau Jibril, Allah sendiri yang bilang dia tuh emang keren. Jibril emang bukan malaikat, tapi kalau ketemu manusia, kecuali para nabi, Jibril itu menjelma sebagai manusia supaya tidak terlihat wujud aslinya, karena nggak kuat orang lihat wujud aslinya Jibril. Nabi Muhammad aja pertama ngelihat Jibril dengan wujud aslinya pas di Gua Hira itu lari tuh, takut, saking ngerinya Jibril tuh. Jangankan manusia, malaikat aja segan sama Jibril. Jibril lewat, malaikat nggak berani malaikat. Kenapa saya bilang kok disegani? Allah yang bilang di Al-Quran, dia itu malaikat yang disegani. Dzu mirratin. Dzu mirrah kalau bahasa kita, malaikat yang sangat berwibawa. Sehingga di antara malaikat aja gak ada yang sembarangan bicara sama Jibril. Mau bicara sama Jibril kayak, aduh segan, malu, gitu malaikat. Cuma gak pakai, itu mah Sunda ya. Pokoknya malaikat mah gak berani ngomong sama Jibril saking segannya. Kenapa? Gagah banget wujud aslinya. Ketika dia membentangkan sayapnya, itu sayap menutupi timur dan barat. Jadi matahari, bulan, bintang udah gak kelihatan. Yang kelihatan cuma Jibril dengan keagungannya. Itu belum Allah ya, baru ciptaan Allah. Jibril, salah satu makhluk Allah yang paling agung. Sehingga saking kerennya Jibril, Allah gak menyebutnya dengan nama malaikat. Padahal golongannya malaikat, tapi Allah menyebutnya dengan Ruhul Quds, Roh Kudus, yaitu Jibril. Nah ketika ketemu dengan Maryam, Jibril bermisal itu menjelma sebagai basyaran sawiyah, cowok keren banget. Saking kerennya Jibril, Umar aja terkesima ngeliat Jibril. Pernah Jibril datang ngajarin iman, Islam, ihsan kepada Nabi Muhammad, dan Umar ngelihat Jibril terkesima, nggak bisa ngomong, diam aja, bener-bener speechless banget nih Umar. Jibril udah pulang, baru Nabi nanya, Umar tahu nggak itu siapa? Hah, apa Rasul? Gitu. Saking masih kayak terkesima, apa Rasul? Tahu nggak barusan siapa? Siapa ya Rasulullah? Saya nggak kenal orang itu, kok keren banget. Kata Rasul, itulah Jibril. Masya Allah, itu Jibril. Ya Alhamdulillah bisa ngeliat Jibril langsung, tahu gitu tadi. Gitu ya. Kalau bahasa kita mah udah langsung pengen foto-foto kan sama Jibril. Kebayang nggak cowok sekarang lihat Jibril? Baru lihat apa artis Korea aja kita udah kayak gimana kan, BTS atau apa, udah segala macam, udah guling-guling, udah gigit jari. Baru BTS doang. Kadang-kadang nggak ngeliat BTS langsung, cuma lihat di TV doang udah aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gitu kan ya. Belum ketemu Jibril loh. Jadi nggak ada lah artis sekeren Jibril. Baru Yusuf aja udah pada ngiris tangan, belum malaikat. Sampai ketika cewek-cewek ketemu Yusuf, mereka bilang apa? Ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi gantengnya Yusuf tuh bukan ganteng-ganteng apa? Itulah. Ganteng kok hewan gitu kan. Ini ganteng-ganteng malaikat. Belum ada tuh film atau sinetron itu. Yusuf itu ganteng-ganteng ganteng-gantengnya tuh malaikat, levelnya tuh level malaikat. Jadi kalau ada Jibril, ada Yusuf kayak, nih yang mana Yusuf, mana Jibril ya? Keren dua-duanya. Nah Jibril datang ketemu Maryam bukan di atas panggung rame-rame, berdua, coba intimate banget kan? Kalau di atas panggung teriak-teriak nggak keren lah, biasa aja. Ini tuh berdua, private banget, di satu ruang kecil, berdua, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba Jibril berdiri di depan Maryam, senyum dengan khas senyumnya malaikat yang mematikan gitu. Maryam pas buka mata lagi zikir, ngelihat Jibril depan matanya keren banget. Langsung Maryam bilang apa? A'udzubillah.
Cie, wibawa banget kan Maryam. A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi emang elegan sih orang-orang soleh itu. Dia langsung nunduk, dia bilang a'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman. Kenapa ngomongnya Rahman? Karena keren. Kalau enggak keren, a'udzubillah. Karena keren, a'udzubirrahman. Tapi masih ta'awuz, cuman pakainya Rahman karena Allah tuh Maha Pengasih yang udah bikin kamu tuh keren. Diksinya luar biasa ya. Maryam enggak bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak, ini enggak layak dibilang syaitan, ini terlalu keren. Jadi nggak bisa auzubillah, auzubirrahman. Berarti Maryam itu pinter. Sampai dia bisa memilih diksi Asmaullahil Husna. Dia nggak pakai diksi Allah, dia pakai diksi Ar-Rahman. Karena yang datang itu wajahnya tuh wajah orang baik, tapi keren. Akhirnya auzubirrahmani minka in kunta taqiyya, kata Maryam. Jibril juga elegan, paham maksud Maryam. Maksudnya kamu siapa? Itu pertanyaannya. Maryam nggak nanya, kamu siapa ya? Enggak gitu. Kan kayak culun-culun kayak caper gitu kan. Kamu siapa ya? Aku ada salah sama kamu. Enggak gitu sih Maryam ngomongnya. Saking elegannya Maryam, dia nanya kamu siapa tapi pakai kalimat zikir. Keren gak sih? Kita kadang-kadang zikir A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Artinya apa Mbak? Sama-sama gak elegan ya. Kalau Maryam sama Jibril dua-duanya elegan. Bahasa orang elegan itu emang banyak kode sih. Jadi kita mah yang polos-polos kayak gini, yang remeh-remeh rempeyek gak jelas gini, ya gak akan paham kalau gak baca tafsir. Makanya kalau mau theater of mind, baca Quran itu pakai tafsir, pakai kisah, baru kita ngerti kondisinya. Oh gitu banget ya, dahsyat banget ya kejadian waktu itu. Jibril datang dengan wujud yang kerennya. Maryam pengen nanya kamu siapa, kok tiba-tiba masuk ruangan saya. Tapi bahasanya a'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang maha baik darimu kalau kamu takut kepada Allah. Maksudnya kamu siapa? Takut gak kamu sama Allah? Baru Jibril mengatakan, saya adalah utusan Allah, berarti malaikat, untuk memberi kabar kepadamu kalau kamu akan punya anak. Baru Maryam melihat, gimana saya punya anak? Ya udah ada obrolan nih. Dan mereka udah biasa aja, oh Jibril, saya kira siapa? Udahlah, nggak mungkin. Artinya udah kayak gitu nih kesolehan Maryam. Artinya Maryam itu orang yang sangat peka banget, perasaannya dalam banget. Terus nanti ketika Maryam melahirkan anak, tahu nggak kata-kata Maryam apa? Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Saat Maryam merasakan sakitnya kontraksi, mau melahirkan Isa, Maryam itu sambil kontraksi sambil bilang ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya saya mati aja sebelum kejadian ini dan saya dilupakan oleh manusia seolah-olah saya tidak pernah ada. Kenapa Maryam ngomong kayak gini? Maryam ngebayangin betapa malunya dia nanti kalau harus membawa bayinya ketemu Bani Israel yang pada bawel. Bani Israel itu terkenal kaum yang paling bawel. Bawelnya banget. Kalau kita baca Al-Baqarah itu isinya kebawelan Bani Israel. Kata Nabi Musa, sembelihlah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan banyak, yang warna apa? Cari yang warnanya bersih. Yang bersih kan juga ada belang-belangnya nggak dikit. Terus yang beratnya berapa kilo, yang dari mana, dari Bali atau NTB atau dari mana? Bawel banget. Udahlah, cari aja seekor sapi, sembelih beres. Tapi nanya lagi, bertele-tele. Itulah Bani Israel. Dan Maryam tahu banget karakter kaumnya. Jangankan dengan fitnah kayak gini nih, ketemu Nabi yang udah menyampaikan hal yang benar aja, itu di debatnya tuh habis-habisan. Apalagi dengan kondisi Maryam. Makanya Maryam takut banget, dia nggak kuat menanggung malu. Kalau kita mungkin masih kuat lah nanggung malu, kadang-kadang malah malu-maluin gitu kan. Kalau Maryam nggak kuat nanggung malu, berarti orang yang seperti ini harusnya kan berat banget untuk diam kan, nggak akan kuat diam, harusnya dia ngomong gitu, dia belain diri. Tapi Maryam itu sisi lainnya adalah perempuan yang mukminah, siddiqah, sangat yakin sama Allah. Allah suruh diam, ya udah diam. Gimana pun dihujat, diam. Kata Allah diam. Ya Allah, mereka bilang saya tuh berzina, diam. Ya Allah bilang ini anak haram, ini anak saya nih, anak yang mulia, anak yang satu-satunya ketika lahir nggak disentuh setan di antara manusia loh. Satu-satunya manusia ketika lahir nggak disentuh setan. Nabi Muhammad setannya malah diislamkan. Beda, kerannya itu beda. Kalau Isa nggak disentuh setan, kalau Nabi Muhammad setannya malah masuk Islam.
masing-masing punya keistimewaan lah. Tapi satu-satunya manusia yang lahir nggak disentuh setan, cuman Isa. Kita semuanya pernah disentuh. Lahir langsung. Apa sih lo datang-datang ke dunia nggak nama-namain kerjaan gua gitu kan. Kita nih orang biasa, jadi pas lahir tuh udah ada langsung setan bisik-bisik, yuwas bisufi sudurin nas. Makanya disuruh azan kan. Karena kenapa? Biar nggak dibisikin sama setan. Dan kalau bisa suara azan kita harus lebih lembut daripada suara setan, karena setan juga kayak nge-tricky gitu. Saya ibu kamu. Anak bayi dinina bobokan sama setan, hiduplah iblis gitu-gitu kan. Jadi kayak di dokter nama setan, iblis itu keren, iblis itu soleh, iblis itu baik, tapi pakai bahasa nasyid. Lagunya tuh kayak akustik gitu, lembut banget gitu kan. Makanya suara muazin kalau azanin anaknya yang lembut, jangan azan Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Dia malas ke masjid nanti kalau udah dewasa. Kenapa? Gue malas banget dengan suara ini nih. Salahnya siapa coba? Salah ayahnya. Belajar azan di Al-Latif sama Muzammil sama Teras Tahfiz, biar azannya tuh kayak Allahu Akbar. Bayinya senyum-senyum. Ntar gue bisa lebih dari itu. Tanda. Intinya adalah Maryam itu pemalu banget. Jadi dia bisa banget untuk ngebales, tapi dia diam. Sampai akhirnya fa'asyarat ilaih, dia memberi isyarat. Arti memberi isyarat, dia nunjuk ke arah Isa alaihissalam yang masih digendong. Kalau kalian mau ngomong aja sama bayinya. Allah yang nyuruh kayak gitu. Makin kayak marah dan makin menjadi-jadi orang Bani Israel ketika Maryam memberi isyarat nunjuk ke arah Isa. Mereka bilang, ya Maryam, kamu udah gila apa? Sekarang kamu nyuruh kami bicara dengan bayi yang masih dalam gendongan ibunya? Bener, Maryam tuh ternyata udah stres gila. Dia gara-gara ditinggal sama selingkuhannya, sekarang dia jadi orang gila. Wah, luar biasa tuduhan kepada Maryam. Maryam diam aja, sedih, nahan air mata. Tapi bukan emotikon yang menggenang air mata di sini ya. Nahan aja air mata sampai kemudian Allah datangkan keajaiban, jadikan bayinya bicara. Qala, Isa bicara. Panjang lagi omongannya Isa. Ibuku ini baik, ibuku begini-begini, saya itu hamba Allah, saya itu anak yang suci, saya itu begini-begini, sampai beres. Baru mereka pada pulang karena mereka merasa terbantahkan semua tuduhan palsu mereka kepada Maryam. Masuklah Maryam, disambut mulia oleh beberapa orang. Maryam itu perempuan mulia, Allah mendatangkan dia sebagai keberkahan. Tadi dituduh pembawa sial, sekarang disebut pembawa berkah. Mulailah Maryam terkenal. Isa dididik, kemana Isa pergi, anak-anak kecil segengnya Isa pengen jadi temannya Isa. Gue temannya Isa lo, gue temannya Isa lo. Gak lama kemudian Isa jadi temannya Yahya. Ketika dia udah bisa main sama Yahya, main berdua sama Yahya. Kemana-mana berdua, Yahya, Isa. Tapi usianya agak jauh berbeda. Ketika Yahya udah masuk SD, Isa barulah lahir. Jadi kayak agak sekitar 7-10 tahun lah kurang lebih mereka jarak usianya. Tapi pas Isa udah remaja, mereka udah nyambung ngobrol. Nah, kelebihan masing-masing, kalau Yahya ini penghafal kitab Taurat, datang Isa, Yahya menghafal kitab Injil. Yahya Nabi, Isa Rasul, satu level di atas Nabi. Kalau Nabi mengikuti ajaran Rasul sebelumnya, kalau Rasul membawa ajaran baru. Jadi sebelum Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Musa dengan kitab Tauratnya. Setelah Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Isa dengan kitab Injilnya. Jadi bisa dibilang Nabi yang mengikuti dua ajaran Rasul, Yahya alaihissalam. Dia menghafal dua kitab suci sekaligus, Taurat dan Injil. Perempuan, Maryam radhiyallahu anha. Dia menghafal kitab Taurat dan Injil dari anaknya sendiri. Inilah kisah Maryam yang mendapatkan keajaiban dengan cara diam.